Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru SDN Kopek yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri kegiatan kali ini, yaitu komunitas praktisi KKG kelompok kerja guru SDN Kopek oleh saya Nurhalisti Oktaviani. Bapak Ibu Guru, di sini saya ingin menyampaikan hasil belajar saya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Selanjutnya, apa itu komunitas praktisi? Yaitu sekelompok individu yang memiliki semangat dan kegelisahan yang sama tentang praktik yang mereka lakukan dan ingin melakukannya dengan lebih baik dengan berinteraksi secara rutin. Jadi Bapak Ibu Guru, dimaksudkan di sini kegiatan kelompok kerja guru itu untuk membahas permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah. Misal guru kelas 1 sampai kelas 6 jika menemui permasalahan tentang muridnya itu bisa dibicarakan dalam komunitas seperti ini. Jadi nanti kita sebagai guru itu bekerja sama bagaimana membawa perubahan yang nyata di lingkungan sekolah kita. Tujuannya untuk mengembangkan kepribadian murid. Selanjutnya, tujuan komunitas praktisi. Yang pertama, mengedukasi anggota dengan mengumpulkan dan berbagi informasi yang berkaitan dengan masalah dan pertanyaan tentang praktik pengajaran dan pembelajaran. Kemudian, yang kedua, memberi dukungan pada anggota melalui interaksi dan kolaborasi sesama anggota. Dan yang ketiga, mendampingi anggota untuk memulai dan mempertahankan pembelajaran mereka. Yang keempat, mendorong anggota untuk meningkatkan capaian anggota melalui diskusi dan berbagi. Kemudian yang kelima, mengintegrasikan pembelajaran yang didapatkan dengan pekerjaan sehari-hari. Jadi tujuan komunitas ini ingin membawa perubahan. Jadi kalau kelompok kerja ini tidak bisa campur-campur Bapak Ibu Guru. Contohnya kalau kita adalah kelompok kerja guru, jadi kesatuan tujuan bersama antara guru. Jadi tidak bisa dicampur-campur. Misal dinas pertanian dengan guru dijadikan satu sebagai komunitas praktisi itu tidak bisa, karena kita tidak mempunyai tujuan yang sama seperti itu. Kemudian dengan karakter yang telah dijelaskan, maka sebuah komunitas praktisi setidaknya memiliki aktivitas yang meliputi: pertama, berbagi masalah dan mengembangkan proses untuk mencari penyelesaian masalah. Yang kedua, merumuskan tindakan untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, berbagi pengalaman menjalankan praktik. Yang keempat, merefleksikan tindakan-tindakan yang sudah diambil untuk melakukan praktikan. Dan yang kelima, mendokumentasikan kegiatan dan produk para anggotanya untuk bahan belajar. Selanjutnya, yang kelima, bagaimana sih pelaksanaan komunitas praktisi? Yang pertama, komunitas praktisi dapat diikuti oleh Bapak Ibu Guru. Ya, seperti yang kita laksanakan ini, anggotanya adalah Bapak Ibu Guru SDN Kopek. Kemudian rencananya saya ingin melaksanakan komunitas praktisi ini yaitu 2 minggu sekali di hari Sabtu. Kegiatannya 1-2 jam. Itu sebenarnya kita sudah memiliki jadwal ya Bapak Ibu ya. Di hari Sabtu itu kan ada kegiatan KKG. Kadang kita KKG anak dari. Nah, kita rencananya ingin melaksanakan kegiatan KKG itu 2 minggu sekali di hari Sabtu di jam pembelajaran terakhir sekitar 1-2 jam. 1 jamnya itu 45 menit. Kemudian apa tujuannya? Ingin membawa perubahan yang nyata di dalam lingkup sekolahan. Kemudian pertemuan kali ini saya ingin menyampaikan tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana pengertian pendidikan itu tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan berbagi dan kebahagiaan yang tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, ibarat seorang petani. Bapak Ibu Guru, kita tuh diibaratkan sebagai seorang petani. Jadi kalau petani itu mempunyai lahan. Nah, lahan seperti apa yang ingin disamakan oleh seorang petani dalam tujuannya menanam padi. Nah, seperti kita seorang guru. Guru itu pengennya seperti apa lingkungan yang ingin diciptakan agar anak didiknya itu bisa berkembang dengan baik,
tujuan dari pembelajaran itu tercapai, kemudian visi-visinya itu juga tercapai Bapak Ibu guru. Jadi tidak bisa kalau kita ingin menanam padi tapi ingin tumbuhnya jagung, itu sangatlah berbeda. Kemudian guru yang baik itu menganut semboyan ing ngarsa sang tulodo ing madya manungkarsa dantuk uri handayani. Ing ngarsa sang tulodo berarti di depan menjadi contoh atau panutan. Ing madya manungkarsa bermakna di tengah memberi atau membangun semangat, niat maupun kemauan. Dan yang ketiga, untuk uri handayani di belakang memberi semangat atau dorongan. Kemudian kita akan menggunakan pola pembelajaran asah, asih, dan asuh. Di mana asah berarti mendidik, asuh berarti mencintai, dan asuh yang berarti membina. Selanjutnya bagaimana caranya? Yang pertama, kita menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada anak. Kemudian menjadikan diri sebagai fasilitator. Jadi di sini guru itu tidak hanya memerintah, tapi guru itu mengarahkan pembelajarannya. Kita tuh tidak bisa kalau mengajar cuma hanya memberi materi terus ditinggal pergi. Jadi kita harus menciptakan pembelajaran yang benar-benar itu mengembangkan karakter anak, kemudian membawa atau menumbuhkan minat bakat anak. Jadi misal anak-anak itu ternyata kebiasaannya itu malu, terus tidak mau mengeluarkan kemampuannya dalam belajar. Jadi bagaimana cara kita sebagai guru itu menerapkan strategi, kemudian menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, kemudian menarik perhatian anak sehingga anak-anak itu tetap semangat dalam belajar. Kemudian menuntun bukan memaksa. Jadi kita sebagai guru itu tidak boleh memaksa anak dalam belajar. Memaksa seperti ini Bapak Ibu contohnya. Kamu harus mengerjakan ini, bisa kamu harus mengerjakan seperti ini. Itu tidak bisa, tapi kita harus memperhatikan apakah sebenarnya kebutuhan anak itu. Setiap anak itu mempunyai kebutuhannya masing-masing. Setiap anak mempunyai karakteristiknya masing-masing. Kemudian bukan berfokus pada materi saja, tapi kepada proses yang bermakna. Kemudian memperhatikan apa yang dibutuhkan murid, menjadi guru yang mau berkolaborasi, kreatif, inovatif, mandiri, dan reflektif. Demikian Bapak Ibu guru presentasi hari ini. Nah, tugas selanjutnya yaitu apakah Bapak dan Ibu selama melaksanakan pembelajaran di kelas menemui masalah? Apa beda? Masalah tidak fokusnya salah satu anak kepada pembelajaran yang diajarkan oleh guru. Jadi itu adalah permasalahan yang dihadapi oleh beda. Jadi di situ kita sebagai guru bagaimana caranya agar kita juga kreatif. Kita tidak boleh menuntut anak agar apa juga aktif kan? Nah di situ tugas Bu Enda itu menuntun. Kemudian bagaimana PR-nya, bagaimana menciptakan pembelajaran yang bisa membawa keaktifan anak itu dengan sebuah pembelajaran yang bermakna. Ya, tambahan. Supaya anak itu kelihatan aktif, fokus, itu harus ada media. Tidak dan bisa diperhatikan anak. Apa tuh itu yang sesuai dengan tema. Ya, itu sekali seperti itu Bu Ida. Jadi kita bisa menggunakan media. Bu Lala atau Pak Pras ada yang mau ditanyakan Pak Pras? Sudah Pak tidak mau menulis, tidak mau memperhatikan pelajaran, maunya dia sendiri, tidak bisa apa itu tenang, maunya enak-enak sendiri. Itu Gopar-gopur. itu kegiatan itu ada di dalam diri anak Pak. Jadi itu secara biologis dan yang mungkin seperti pengaruh eksternal juga. Jadi lingkungannya juga tidak mendukung Pak Pras. Kemudian dari biologisnya juga mungkin dia tidak dapat dukungan dari keluarga. Kemudian dari keyakinan dalam diri anak itu untuk belajar itu tidak ada. Jadi sebagai guru kita harus pelan-pelan menuntut anak itu agar
dia mau mengikuti apa yang diarahkan guru. Pak Pras, mungkin kalau secara pelan-pelan maksudnya menciptakan kegiatan yang ikuti anak-anak itu, Pak. Mengenai lebih kertas atau gambar. Nah, itu bisa. Jadi kita memberikan pembelajaran yang tentang kegiatan yang disukai anak tersebut. Itu Pak Pras. Makasih. Terima kasih. Demikian teman-teman hasil diskusi kali ini. Semoga kita nantinya dapat membawa perubahan di lingkungan sekolah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.